Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bertemu dalam dunia ahli sufi bagian ke-20. Malam ini kita khususkan tentang bagaimana kita membina base camp ya. Karena ini adalah sangat penting bagi kita untuk memperkuat zikrullah kita ya. Malam ini juga saya agak kurang sehat mata ya, karena kemarin habis operasi dan yang kiri masih 5% ya, belum kelihatan yang kiri. Baik, mari kita lihat sekejap tentang bagaimana umat manusia biasanya dilamun atau dilanda oleh badai emosi negatif. Badai negatifnya adalah yang di kepala kita ini tidak kuat kita menahannya. Kenapa? Mari kita lihat. Ini ada aku ya, aku wujud, maka langsung ada kepemilikanku. Nah, ini yang menjadi beban kita. Ini yang pertama ini. Yang berikutnya adalah bagaimana kita merasa berdosa. Nah, ini yang sering juga disampaikan dalam pengajian-pengajian, bagaimana kalau kita pernah berbuat kriminal, narkoba, ya mengkonsumsi narkoba, minum arak, melakukan riba, judi, cabul, zina, ya, bagaimana perasaan berdosa kita di sini, ya, yang bertahan terus dia di kepala kita, seakan-akan kita itu orang yang kotor, ya. Begitu juga, ya, dalam kehidupan dakwah kita selalu penuh dengan siksa ya, sehingga umat Islam ini, atau boleh dikatakan hampir mayoritas lah ya, umat Islam itu merasa umat yang paranoid ya, orang yang ketakutan terus tentang siksa itu. Di mana siksa itu? Jangankan di akhirat, di dunia saja ada siksa ya, siksa dunia. Ada bencana, itu dianggap siksa ya, siksa Allah kepada manusia akibat dosa-dosanya tadi. Kemudian bagaimana saat kematian itu juga sakit, disiksa oleh Allah ya. Kemudian di mana lagi? Di dalam kubur ya, dalam kubur pun dikatakan banyak siksa di situ ya. Kalau hidup kita di dunia penuh dengan dosa dan juga kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam waktu kita masuk alam barzah ya, kalau tidak terjawab maka disiksa juga di situ ya. Belum lagi bagaimana siksa kiamat ya. Siksa kiamat ini ya, walaupun kiamat ini sebenarnya masih lama, sekarang kajiannya juga sangat intens sekali ya, sangat kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat ya, seakan-akan kiamat itu benar-benar sudah sangat dekat ya. Bagaimana lagi? Bagaimana nanti disiksa di alam mahsyar ya, belum lagi siksa nerakanya sendiri. Nah, ini yang membuat kita menjadi umat yang paranoid ya, yang ketakutan terus dengan siksaan ya. Yang lainnya apa? Ini yang juga tidak kalah serunya, yaitu takut kepada guru ya, kena tulah guru atau mursyid, kena laknat guru atau mursyid. Kalau kita melawan kepada mursyid, maka kita tidak bisa terhubung atau bertemu dengan Allah. Karena untuk bertemu dengan Allah harus melalui mursyid, ya, harus melalui mursyid dan ke Rasulullah, dan Rasulullah nanti akan bisa terhubung dengan Allah. Nah, kalau kita tidak keluar dari kemursyidan seorang mursyid, maka langsung terputus. Kita tidak bisa dikatakan tidak bisa wusul atau bertemu dengan Allah. Alangkah menakutkan kalau memang seperti itu gitu ya. Kemudian juga kita tidak akan dibantu oleh mursyid itu saat sakaratul maut. Ya, ini selalu dikatakan seperti itu ya. Kemudian tidak dibantu di alam barzah, karena di alam barzah itu mursyid sudah menunggu dengan list atau daftar yang pernah belajar kepada mereka, dan list itu tersambung dengan Rasulullah. Kalau kita keluar di alam dunia dari kemursyidan mereka, maka list kita pun ditutup di dalam di dalam daftar yang ada di mursyid tersebut, sehingga kita tidak dibantu di dalam alam barzah.
Begitu juga tidak dapat syafaat atau bantuan di akhirat kelak. Inilah yang menjadi beban ya, yang menjadi berbagai masalah yang muncul. Jangankan hanya harta benda, yang di luar harta benda pun seperti itu. Sehingga akhirnya apa ya? Manusia itu seperti dihimpit ya oleh perasaan, sehingga muncul perasaan apa? Pertama apatis ya, mati rasa. Ya udahlah, tidak mau ngapa-ngapain gitu ya. Kalau sudah begitu ya sudah, kita diam saja ya. Nah, kemudian ada juga yang lebih dari itu bisa kemudian merasa tidak berdaya. Dia apatis juga, tapi sudah ada rasanya, ada rasa sedihnya gitu. Ya. Jadi yang pertama ini mati rasa, udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Saya diam aja. Nah, itu. Yang kedua ini mulai ada rasa sedihnya, tapi tetap tidak berdaya ya. Pada yang tingkat berikutnya muncul rasa takut ya. Takut, apa-apa takut, untuk melakukan sesuatu takut ya, untuk berubah takut ya, karena tidak berani ambil risiko dengan adanya ancaman-ancaman tadi ya, sehingga yang muncul hanya apa? Keinginan yang mendalam ya, tapi tetap hanya sebatas keinginan karena kita merasa keinginan itu sulit dicapai, sehingga dia lebih kepada utopia ya. Kemudian pada tingkat yang lebih lagi itu marah ya, mulai marah ya, karena sudah kerasa tertekan terus itu ya, maka muncul marah ya. Berikutnya yang muncul adalah sombong. Kalau kita berhasil melakukan sesuatu yang melebihi orang lain, maka muncul rasa sombong ya, tapi sombongnya tetap pada batas yang kita capai itu saja ya, nggak bisa meningkat lagi. Nah, ini disebut juga emosi atau perasaan, di mana tingkat energinya semakin besar. Semakin sombong, maka tekanannya juga semakin besar sebenarnya. Maksudnya itu. Kalau marah, tekanan yang kita rasakan juga semakin besar. Maka orang ingin ya melepaskan penderitaan ini. Bagaimana melepaskannya? Ya, karena semua, apakah mati rasa, tidak berdaya, takut, ingin hawa nafsu, marah atau sombong, ini semuanya menimbulkan penderitaan ya. Maka harapannya apa? Manusia itu ingin melepaskan ini ya, melepaskan, atau kartasis istilahnya di psikologi transendental itu kartasis ya. Itu melepaskan yang tadi itu, yang membebani itu, sehingga muncul apa? Emosi yang positif, itu courage, keberanian untuk berkorban untuk sesama. Jadi dia sudah tidak melihat lagi terhadap dirinya sendiri, tapi dia sudah melihat kepada di atas itu. Dia sudah melampaui dirinya sendiri. Setelah itu dia muncul menerima ya, yang dalam istilah kita disebut juga Islam ya, menerima ya apapun juga yang sampai kepada kita. Dan di atasnya adalah peace atau silence, stillness atau ridho ya. Nah, ini keinginan manusia seperti itu. Nah, energinya juga semakin lama semakin besar. Maka orang yang emosi positif ya, yang sudah sampai kepada peace itu ya, itu akan memberikan dampak yang positif juga kepada umat yang ada di sekitarnya. Nah, manusia itu ingin seperti ini ya. Ya, sehingga melepaskan diri dari segala beban ya, seperti anak kecil yang diisi atau rasa bahagia yang diturunkan dari langit, semuanya tanpa sebab dan tanpa rekayasa pikiran. Nah, ini yang keinginan manusia ya, dan dihapus itu beban-beban pikiran tadi ya, sehingga terjadilah perubahan ya, melepaskan ada beban di dalam pikiran tadi, ada bisikan-bisikan was-was, ada beban tekanan-tekanan dalam pikiran kita yang buat pusing, maka akhirnya bersih dan hening, kita menjadi tentram. Nah, nanti kita lihat, inilah yang disebut dengan bilik khalwat kita yang paling mudah nanti ya. Ini yang kita latih malam ini ya. Jalan rumit dan berliku, nah, ini sudah sering saya sampaikan, tapi saya ringkas hari ini, yaitu ada beberapa metode ya. Contohnya adalah Sedona method. Sedona metodenya adalah bagaimana kita melakukan dialog-dialog di dalam pikiran kita. Kalau kita jahat, apakah kamu jahat? Ya, saya jahat. Apa kamu berubah? Ya, saya ingin berubah. Kapan berubahnya? Ya akan datang. Nggak boleh akan datang. Harusnya sekarang, harus saat ini. Nah, seperti itu. Ya, ada afirmasi-afirmasi yang dilakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh gelombang New Age Movement ya, yang intinya adalah pada meditasi. Nah, meditasi ini ada meditasi diam, juga ada meditasi gerak. Contohnya, kalau di dalam tasawuf ini adalah meditasi latifah ya, zikir-zikir latifah, lataif
Ya, kemudian setelah itu menembus alam-alam 7 tingkat nafsu dan menembus 7 martabat alam. Nah, dengan mengolah kalbu tadi. Kalbu. Nah, ini contoh ya, bagaimana dilakukan, ini contoh saja bagaimana tahapan-tahapan dilakukan dalam New Age Movement, itu salah satunya, yaitu First stage, 10 minutes. Breathing chaotically through the nose. ya, Let breathing be intense, deep, fast, without rhythm, with no pattern, and concentrating always on the exhalation. The body will take care of the inhalation. The breath should move deeply into the lungs. Do this as fast and as hard as you possibly can until you literally become the breathing. Use your natural body movements to help you build up your energy. Feel it building up, but don't let go during the first stage. kemudian melepaskan kopernisasi tadi, ya, marah-marah, menangis dan sebagainya dari situ. Second Setelah stage, membangun tenaga 10 tadi, minutes. Explode. Let go of everything that needs to be thrown out. Follow your body. Give your body freedom to express whatsoever is there. Go totally mad. Scream, shout, cry, jump, kick, shake, dance, sing, laugh. Throw yourself around. lepaskan emosinya. Hold nothing back. Go mad. Be total. If your meditation space prevents you from making noise, then you can do a silent alternative. Rather than throwing out the sounds, let the catharsis take place entirely through body movements. Setelah itu melakukan dengan mengucapkan hu. Nah, ini dalam pikir yang lain, ini di Islam kan namanya dengan hu. Third stage, 10 minutes. With arms raised high above your head, jump up and down, shouting the mantra, hu, 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 as deeply as possible. Each time you land on the flats of your feet, let the space prevent you from making noise. Then you can do a silent alternative. The sound hu can be hammered silently inside. Nah, setelah dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba berhenti total. Stop. Nah, sekarang Freeze wherever you baru are, merasakan. in whatever position you find yourself. Don't arrange the body in any way. A cough, a movement, anything will dissipate the energy flow and the effort will be lost. Be a witness to everything that is happening to you. Nah, setelah itu baru mengikuti ya apa gerakan Fifth stage. perasaan yang muncul. 15 minutes. Celebrate. With music and dance, express whatsoever is there. Lepas dari beban-beban tadi. Carry your aliveness. Maka di sini ada menari, ada macam-macam. Ini contoh ya. Bagaimana Stop. yang lain. Di dalam ada menari. Ini yang sudah detail. Ini juga gerakan yang lain. Yang atas juga gerakan musik. Tujuannya dulu yang pernah saya ikuti semua, sehingga saya melihat tidak ada bedanya antara spiritual Islam dengan New Age Movement kalau kita mengikuti cara-cara yang umum sekarang. Nah, kalau kita ya jalan mudah Ali Sufi, ya alhamdulillah kita diperkenalkan oleh guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif tentang cara yang paling mudah untuk mengosongkan atau mendiamkan pikiran kita ini dari beban-beban permasalahan kita. Caranya sederhana sekali, itu balik ke pangkal jalan. Ke pangkal jalan itu apa? Pada permulaan hanya Allah saja yang ada dan tidak ada apapun bersamanya. Artinya apa? Kalau kita ingat Allah,
maka tidak diketahui, maka tidak ada persepsi di dalam pikiran kita, tidak ada zatnya, tidak ada serupa, tidak ada seumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib. Nah inilah bekal kita untuk membersihkan minda kita itu, pikiran kita, ya. Minda kita yang tadinya berisikan berbagai masalah atau beban-beban kehidupan kita, tiba-tiba kita ingat Allah, ya, kita ingat Allah, maka kosong, tidak terlihat apa-apa. Ya, inilah cara pembersihan yang sangat mudah dan gampang sekali. Ya, hanya ingat Allah, maka dia akan kosong dari segala permasalahan tadi. Ya, nah kemudian tentram. Nah, masalahnya adalah bagaimana supaya ingatan itu tidak hanya di dalam sini, tapi kita bisa lebih tegas dia. Ingatan itu lebih kuat, ya. Ingatan kita kepada Allah itu, keterhubungan itu lebih kuat, sehingga dia ingatan itu ada di atas ubun-ubun kita sejengkal. Hanya itu saja sebenarnya. Nah, malam ini kita bagaimana membina base camp ini. Nah, itu yang kita lakukan malam ini. Latihannya, ya, nanti akan kita lihat bagaimana latihan mengenal mata hati, ya. Mata hati itu adalah bagaimana kita menaikkan mata ke atas, ya, sehingga mata itu bisa istirahat, ya, dikunci, maka disitulah baru mata hati bisa diputar ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, diputar-putar. Gunanya mata hati apa? Supaya kita bisa fokus, ya, kita bisa fokus kepada sesuatu yang kita ingat, atau kita bisa melihat, ya, dengan mata hati, atau kita bisa melakukan projection dengan mata hati itu. Nah, ini gunanya nanti, ya. Nah, nanti kita latih bagaimana mata hati itu naik kiri berputar-putar kiri kanan atas atau bawah depan. Nah, ini nanti kita latih. Itu latihan pertama, ya. Kemudian latihan kedua yaitu bagaimana memenuhi hati dengan ingatan kepada Allah. Bagaimana memenuhi hati, ya. Nah, caranya adalah saya lebih cenderung bagi yang awal atau yang pemula, ingatlah Allah di belakang kepala dulu. Ini paling mudah karena tidak ada cahaya di sini, ya. Ingat Allah di belakang kepala. Kalau tidak bisa tidak bisa ingat belakang kepala, pegang saja. Ingat Allah pegang di sini. Mata hati yang tidak kita latih tadi tumpukan ke belakang, ya. Nah, nanti saya minta mata hatinya tengokkan ke atas, bawa ingatan tadi. Membesar dia ingatan Allah tadi. Ingatan Allah bawa lagi ke depan, sehingga mata hati kita ingatan menuju kelopak mata, ya, dan ingatan Allah itu penuh rasanya di sini, ya. Nah, ini kunci ini adalah supaya tidak lepas tidak turun mata kita ke bawah, ya. Nah, ini yang kita latih, bagaimana memenuhi ingatan kita dengan ingatan kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, merasakan berada di dalam. Nah, merasakan di dalam itu bagaimana kita merasa berada di dalam diri kita, ya. Ini yang kita lihat nanti. Begitu kita melihat ke depan seperti ini, maka kita seperti melihat ke dalam corong mata kita dan kelihatan gelap. Kalau kita buka kelopak mata kita hanya sedikit bisa kebukanya, nggak bisa penuh, ya. Nah, ini ya seperti kita berada di dalam. Nanti di dalam itu nanti kita rasakan juga bagaimana kita berada di dalam diri kita, termasuk di dalam tangan kita, termasuk di dalam badan kita, di dalam kaki kita. Ya, nanti barulah nanti kita rasakan bagaimana kalau kita nafikan yang badan kita itu, maka di balik itu ada zat, di balik itu ada yang maha halus, atau langsung saja di balik itu ada yang maha halus. Sehingga lama-lama nanti kita akan merasakan bahwa diri kita itu hanya sebaris tipis saja, kudrat atau kuasa yang disebut dengan roh saja nanti. Ya, ini yang akan kita latih. Kemudian masuk ke dalam minda. Masuk ke dalam minda itu adalah bagaimana nanti dengan tenaga, seakan-akan kalau kita anukan tenaga, itu adalah sebenarnya ruh. Ya, bagaimana kita masuk ke dalam nanti, seperti dari belakang ini naik ke atas, dari belakang naik ke atas, dan tekan ke sini. Nah, inilah nanti yang terasa di sini ada pejal, ya. Nanti pejal itu kita dorong ke atas sejengkal. Nah, di situ dia nanti, ya, didorong sejengkal ke atas, ya. Nah, itu masuk ke dalam minda ini, ya. Nah, setelah itu naik sejengkal, ya sama latihannya seperti itu, ya. Dari belakang kita dorong
seakan-akan tenaga itu kita dorongkan ke atas ke ubun-ubun, nanti kita tekan sedikit ke atas, ya kalau dia sudah terasa tembus, mata hati langsung tumpukan ke sana. Lama-lama istiqomah di situ, ya istiqomah di situ, ya. Nah dari situlah nanti baru kita kalau sudah terbina, sudah naik di atas, maka disitulah nanti kita sampaikan, ya kalau kita banyak berdoa, ya Allah kita sampaikan doa kita, ya. Kalau kita sholat, kita tumpukan semua hormat kita, bacaan kita, ya, sujud kita tumpukan ke sana, sehingga nanti akan muncul rasa dibalas oleh Allah. Nah itu kalau kita mulai dari kita, ya. Nanti lebih tinggi lagi apa? Lebih tinggi lagi seakan-akan ilham petunjuk itu lebih duluan dari kita, sehingga kita hanya bisa melakukan apa-apa yang diilhamkan itu. Nah, ini yang kualitasnya sudah lebih tinggi lagi. Nah, ini latihan kita malam ini. Mari kita mulai satu persatu, ya. Inilah disebut juga dengan terapi tadi, ya. Terapi untuk zikrullah itu ya hampir seperti ini juga, nggak berbeda, ya. Bagaimana merubah pikiran kita yang tadinya banyak bermasalahan menjadi pikiran yang hening dan diam dan tentram. Sekarang mengenal mata hati. Ya, mari kita coba latih naikkan hitam matanya sedikit ke atas, tahan di situ. Ya, waktu kita menahan, seakan-akan di kening kita ini ada terbentuk satu kekejangan di situ. Biarkan aja di situ. Kalau dia sudah kejang, maka kalau ada seperti ada kunci di atas kening kita gitu ya, maka barulah mata hatinya seperti terpisah dengan mata tadi. Mata hati sekarang sudah bisa kita putar. Mari kita putar mata hatinya, ya. Mata hati tengokkan ke kanan. Mata hati tengokkan ke kanan, ya. Tengokkan ke belakang. Kalau tidak bisa tengok ke belakang, pegang di belakang. Pegang di belakang, tengok ke belakang. Tengok ke kiri. Tengokkan ke depan. Tengok ke kanan. Mata hati fokus ke sana. Tengok ke belakang. Tengok ke kiri, tengok ke depan, tengok ke atas ubun-ubun. Bisa juga mata hati kita tengokkan ke hidung, bisa. Kita tengokkan ke pergelangan tangan, bisa juga. Itu melatihnya ya seperti itu, mata hati semua yang lihat. Tapi kita tidak melatihnya yang turun sampai ke bawah, nggak kita latih. Kita cukup di atas saja, ya. Kita latih karena kita akan menggunakan hanya minda kita saja di sini, di atas kepala ini. Kita nggak pakai yang di bawah, karena di bawah itu nggak ada gunanya, ya. Yang di atas, maka kita latih saja bagaimana mata hati kita ke depan, nengok ke depan, tengok ke kanan, tengok ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke depan, tengok ke atas. Mata hati. Nah, itu yang disebut dengan mata hati. Sekarang bisa dibalik, tengok ke depan, ya, tengok ke kiri, tengok ke belakang, tengok ke kanan, tengok ke depan, tengok ke atas. Nggak ada masalah bagi mata hati, kemanapun juga menengok dia bisa melihat. Sedangkan mata lahiriah kita sudah istirahat, ya. Ya sudah istirahat, nggak bergerak-gerak lagi. Nah ini gunanya kenapa harus dinaikkan ke atas sedikit mata hitamnya ini supaya ada mata hatinya bisa aktif. Nah sekarang malah bisa kita percepat, kita putar, ya, kita putar berlawanan dengan searah dengan jarum jam. Dari depan, kanan, kiri, belakang, kiri, depan, putar terus, putar dengan cepat. Ini bisa. Nah, ini bisa kita gunakan nanti untuk melatih supaya kita tidak cepat tertidur. Kita latih cepat.
fokus kita. Ingatan kita belum kita sentuh. Sekarang mata hati dulu. Kita putar ya kemana saja. Ya, kalau orang tarekat, fokus mata hatinya kemana? Ke jantung. Maka mata hati yang tadi kita putar-putar ditumpukan ke jantung. Maka di jantung baru digempur dengan zikir Allah, 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 Allah dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kita tidak main yang di bawah, kita hanya di atas saja nanti. Karena kita akan main hanya dengan ingatan saja. Latih lagi ya. Kalau diulang-ulang saja, bagi yang baru ulang-ulang. Naikkan matanya ke atas hitamnya, kemudian tahan ya. Terasa agak ada kekejangan di depan kening ini, di dalamnya ya. Tahan di situ. Baru mata hatinya bisa digerakkan. Nah, ini latih-latih saja di rumah. Ya, latih di rumah. Oke. Nah, kalau sudah selesai itu ya, nah baru nanti kita masuk kepada latihan memenuhi hati dengan ingatan Allah. Ya, kita masuk di sini agak lama nanti. Ya, kita masuk di sini agak lama nanti. Kita kembali buka mata sebentar ya. Kita lihat ini. Ya, nanti dari tadinya pikiran kita diisi dengan berbagai permasalahan tadi, ada ketakutan kita, ada harta benda atau anak kita, istri kita, suami kita dan sebagainya, yang tadinya penuh dengan itu langsung isi Allah ya. Kalau dalam pelatihan Pak Ustadz ya dikatakan 3 kali, boleh 3 kali terserah saja. Allah, Allah, Allah. Naikkan dia, masukkan ingatan tadi ke belakang. Masuk ke belakang, maka langsung mata hati yang sudah kita bisa putar-putar tumpukan kepada ingatan tadi. Nah, nanti bagaimana mata hati itu kita bawa ke atas lagi, bawa ke depan. Ini kita latih. Mari kita mulai. Ya. Naikkan matanya ke atas, ya. Tahan di situ. Kemudian mata hatinya aktifkan. Mau dicoba dulu, putar ke belakang, ya, coba dulu. Kalau sudah, maka sekarang masukkan ingatan Allah di belakang. Allah. Masukkan ke belakang, ingatan Allah kita ada di belakang. Tengokkan mata hati ke belakang, tumpukan ke sana. Tumpukan mata hati kepada ingatan Allah. Ingat Allah, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Tetapi kita ingat Allah. Beda dengan ingat kosong. Ingat kosong tidak ada penghuninya pikiran kita. Tapi kalau ingat Allah, maka ingatan Allah itu ada penghuninya, yaitu ingatan Allah. Allah. Kosong, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Kita tidak terpengaruh dengan nafas, semua nggak ada kita perhatikan. Ya, nafas itu fungsinya sendiri udah. Kita fokus dengan ingatan kita kepada Allah. Kalau buyar, masukin lagi Allah. Ingat lagi. Ingat Allah. Di belakang kepala itu juga terasa agak pejal sedikit di situ. Tumpukan mata hati kita kepada ingatan Allah. Kita tidak usah pikirkan yang lain, ya, tidak ingat yang lain, hanya ingatan Allah. Tapi masih sedikit ada di belakang. Kita akan penuhkan ingatan kita dengan ingatan Allah nanti, dengan Allah. Penuhkan. Untuk memenuhkannya, maka bawa ingatan tadi, naikkan mata hati ke arah ubun-ubun ke atas,
otomatis ingatan kita yang tadi di belakang akan membesar. Ingatan itu membesar, tidak hanya di belakang lagi, sudah naik ke atas. Tengokkan ke arah kening, ya, atau di depan di atasnya, ya. Maka ingatan Allah itu juga semakin membesar, ya, seperti tadi. Kosong, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Terakhir, bawa mata hati tersebut menengok kepada corong mata. Corong mata kelihatan hanya gelap, tapi ingatan Allah mulai penuh di dalam minda kita. Gak ada yang lain. Kalau coba buka matanya, maka mata itu agak sulit dibuka, ya, sulit dibuka, hanya sedikit sekali bisa dibuka. Nah, itu udah betul dia. Begitu dibuka, maka kunci di kening kita akan terasa lebih pejal ya. Dibuka sedikit itu lebih pejal, kemudian tutup lagi, pertahankan pejal kunci tadi sudah. Pertahankan. Sekarang minda kita sudah penuh dengan ingatan Allah. Pertahankan kepenuhannya itu. Sekarang mata hati sudah bisa kita tengokkan ke belakang lagi, ke kanan, ke kiri. Ingatan Allah itu sudah tidak berubah. Kita tengok ke belakang, ingatan Allah tetap sudah penuh. Kita tengokkan ke kiri, ingatan Allah penuh. Ke kanan, ya, ingatan Allah penuh. Ke depan, ingatan Allah penuh. Jadi, ingatan Allah itu menjadi penuh di dalam pikiran kita, di dalam minda kita. Mata hati boleh tetap melihat ke corong mata, atau mata hati mau ditengokkan ke ubun-ubun juga bisa, nggak masalah. Tengokkan ke ubun-ubun sehingga menumpu ingatan kita kepada Allah. Istiqomah. Kalau ada bayangan lain masuk, rempuh dengan pedang tauhid kita. Allah tidak ada rupa, tidak ada umpama. Tebas. Artinya nafikan sudah. Allah. Penuhi hati kita dengan ingatan kepada Allah. Ini caranya. Sederhana. Kalau sudah bisa langsung saja Allah, itu sudah penuh langsung. Tengokkan ke corong mata kembali, coba buka matanya, hanya bisa kebuka sedikit atau malah nggak bisa dibuka. Ya, itu udah betul. Ingatannya sudah terkunci.
Sekarang saat kita tengokkan mata hati ke corong mata, terlihat gelap sudah, ya. Kemudian pandangannya ditarik sedikit ke belakang, tapi tetap menengok ke corong mata. Tarik ke belakang dikit, sehingga agak menjauh dari corong mata. Kemudian tekan lagi ke depan. Seakan-akan tertahan oleh corong mata yang gelap itu. Tekan ke depan, tarik ke belakang, tekan ke depan, tarik ke belakang. Nah, seakan-akan kita baru terasa, ya, bahwa kita itu ada di dalam minda kita. Di dalam minda, ya, terasa betul kita di dalam. Tekan ke depan, tarik ke belakang sedikit. Tekan ke depan, tarik ke belakang. Waktu kita menarik dan menekan ke depan dan menarik ke belakang, sebenarnya ruh juga sedang ikut. Rasakan, ya, ruh juga ikut bergerak ke depan, ke belakang, ke depan, menempel kepada corong mata, kemudian menjauh dari corong mata. Nah, terasa betul nanti ada tenaga atau ruh ikut dia, menempel ke corong mata, kemudian merenggang, menempel, merenggang, menempel, merenggang. Corong mata seakan-akan menjadi pembatas, ya, pergerakan dari mata hati kita dan ruh kita. Bisa kita turunkan mata hati ke dalam, ke bawah, ke leher kita. Rasakan juga, ya, roh itu bisa menempel di leher, kemudian menjauh dari leher. Menempel, menjauh, menempel, menjauh. Juga bisa dilanjutkan ke dada, ya. Di dada juga ruh itu bisa menempel, bisa menjauh. Menempel, menjauh. Rasakan. Begitu juga di tangan, ya. Di tangan juga ruh itu bisa menempel, dia bisa merenggang. Menempel dan merenggang. Kedua tangan bisa ditengokkan langsung ke kaki, dua kaki juga bisa. Ya, ruh itu menempel. Kalau ingin merasakannya juga bisa dengan mengejangkan tangan sedikit, kemudian melemaskan. Mengejangkan kaki, kemudian melemaskan. Itu adalah untuk merasakan bahwa ruh itulah yang bergerak. Rasakan. Sekarang tanpa melemaskan dan tanpa mengejangkan tubuh, rasakan ruh itu ada di dalam. Ruh ada di dalam. Ingatan kita ingat kepada Allah. Sekarang kita juga merasa ada di dalam tubuh kita. Kita tidak peduli lagi apa yang ada terjadi di luar tubuh kita. Ya, apakah agak badai,
ada badai, ada hujan dan sebagainya, kita tidak pedulikan lagi karena kita sudah berada di dalam diri kita. Seperti kita berada di dalam rumah, kita terselindung dari apapun juga yang ada di luar tubuh kita. Pikiran kita juga terselindung dari segala permasalahan. Karena pikiran kita hanya ada satu ingatan kepada Allah. Rasakan keberadaan yang terselindung itu, keadaan yang tentram, pikiran kita tentram, hati kita tentram, ruh kita juga tentram. Biarkan ruh tentram, mata hati fokuskan kepada ingatan Allah tadi. Ke atas ubun-ubun saja, ke ubun-ubun atau di dalamnya, nggak apa-apa. Nanti kita akan masuk ke dalam minda kita. Biarkan terasa ruh tubuh kita seakan-akan hanya ruh saja. Ruh itu adalah sedikit tenaga dan juga ada sedikit rasa di situ. Rasa tentram, ruhnya juga tentram, mindanya tentram. Coba kita uji, kalau minda yang tentram, ruh yang tentram, menjadi jiwa yang tentram, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana pengaruhnya? Mari dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap ingatan kepada Allah, ruhnya tentram, kita terasa di dalam diri, di dalam badan.
kemanapun menghadap, kemanapun mata hatimu menghadap, maka sebenarnya kita menghadap kepada wajah yang maha halus. Hadapkan ke depan mata hatinya, maha halus. Hadapkan ke kiri, maha halus. Hadapkan ke kanan, maha halus. Hadapkan ke belakang, maha halus. Hadapkan ke bawah, maha halus. Ingat Allah tetap. Rasakan ruh ada di dalam diri kita. Sekarang kita latih berikutnya, yaitu bagaimana masuk ke dalam minda. Ya, kita rasakan ya, mata hati kita tengokkan ke belakang ya, kemudian kita kejangkan di belakang sedikit ya. Nah, di situ artinya kalau kejang itu adalah ruh sedang kita gunakan. Masuk ke dalam, masuk, naik ke atas. Naik ke ubun-ubun, dorongkan sedikit. Terasa ruh yang tadi ada di bawah, seakan ruh itu sudah sebenarnya ya kecil, dia naik ke atas, ke dekat ubun-ubun. Tapi tidak belum semua, tapi rasanya sudah. Karena kalau sudah semua, yang di bawah tubuh kita tidak bisa digerakkan. Tapi sekarang kita rasakan dulu saja bahwa ruh itu sudah kita bawa masuk ke dalam minda kita, masuk dari belakang, dari tengkuk, dorongkan ke atas, dorong masuk, dorong ke ubun-ubun. Mata hati tumpukan ke ubun-ubun. Jadi ingatan Allah itu seakan-akan sudah mampat ada di ubun-ubun kita. Yang penuh tadi nampat ke atas, mampat ya. Kalau kendor, naikkan lagi dari belakang, dari tengkuk, naikkan ke atas, masuk, naik ke ubun-ubun, ke di bawah ubun-ubun. Tekan sehingga ingatan yang tadi penuh menjadi mampat. Mampatkan, istiqomah. Hanya satu ingatan di situ, ingatan kepada Allah.
dorong ke atas ubun-ubun, melewati ubun-ubun. Mata hati juga melewati ubun-ubun. Ingatan itu yang tadi ada di ubun-ubun sudah naik ke atas ubun-ubun. Mampatnya berubah di atas. Fokus ingatan Allah. Kalau sudah di atas, buka mata sudah bisa. Kalau buka mata sudah bisa kalau sudah di atas. Istiqomah. Kadang-kadang kita akan mendengarkan suara mendenging. Biarkan saja. Kalau sudah di atas seperti itu, boleh kita coba. Bagaimana kalau kita miringkan tubuh kita ke kanan, tubuh dimiringkan, ingatan tetap sama. Ingatan kepada Allah sama. Mau bersandar, ingatan kepada Allah sama. Mau miring ke kiri, ingatan kepada Allah tidak berubah. Ini melatih bagaimana supaya ingatan tadi tidak berubah. Boleh dilatih, boleh dibuka mata, silakan ya, buka mata atau apapun juga. Ya. Kalau buka mata, maka kita berada di pintu belakang menghadap ke pintu depan. Kalau tutup mata, pandangan mata hati ke atas, lama-lama dia akan menjadi base camp. Saat-saat luang, latih base camp ini. Dalam sholat, bacaan kita, ruku kita tumpukan. Ya, kita tumpukan ya, melewati base camp tadi. Ya, tumpukan di situ. Contohnya saat kita berdoa, Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Sampaikan di situ. Afirmasi yang terbaik adalah bacaan-bacaan sholat, membaca Al-Quran, ya, itu adalah afirmasi yang terbaik yang kita sampaikan, ya, karena semua penyerahan kita kepada Allah. Contohnya Allahu Akbar, penyerahan kita bahwa memang Allah Maha Besar.
Di dalam Al-Quran hanya dikenal bagaimana kesaksian kita dengan Allah. Alastu birabbikum, semua menjawab, bala syahidna. Kalau sekarang Allah mengatakan ya bahwa Dia Maha Besar, maka kita mengatakan Allahu Akbar. Dia mengatakan aku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Benar, benar. Istiqomah. Disinilah nanti ya munculnya ilham-ilham yang datang dari Allah. Karena kita sudah mengosongkan hati kita dari segala apapun juga, kecuali hanya ingatan kepada Allah. Kalau nanti sudah latih, ya, maka duduklah di situ, jangan berharap apa-apa, ya, jangan melampaui batasan, sehingga didatangi jalan kepada kamu dari Allah yang memerintahkan kamu duduk di mana kamu akan berada nantinya. Berpuas hatilah kamu dengan apa yang ada padamu, sehingga datang takdir Allah meninggikan tarafmu. Ya. Sudah bisa buka mata, ya, ingatan Allah tetap ada di atas. Buka mata saja sudah, nggak apa-apa. Istiqomah sajalah, ya. Demikian, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, karena mata juga masih agak perih di sana. Untuk malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Deka. Alhamdulillah, sahabat semuanya, baru saja kita banyak-banyak praktek tentang membina Basecamp. Pak Deka, apakah ada zikrullah lagi bersama? Boleh, Boleh, ya? Tadi rasanya udah, atau tambah lagi? Baiklah, tambah aja ya, tambah aja ya, biar coba tanpa aba-aba gitu ya. Ya. Sekaligus memantapkan. Silakan Pak Deka. Ya. Sekarang baik yang masih dari belakang, ya, silahkan seperti tadi dari belakang bawa ke depan, kemudian mampatkan ingatan itu di ubun-ubun, kemudian naik ke atas. Tapi bagi yang sudah terbiasa, langsung saja Allah naik di atas. Ya, mari kita latih selama 10 menit.
naikkan dulu mata hati, ya, hati naikkan, mata naikkan, baru mata hati bisa aktif. Allah.
Sudah 5 menit Pak Dekan. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melatihkan bagaimana zikrullah, bagaimana membina base camp yang banyak ditanyakan juga ke saya secara pribadi juga lewat WA. Ya, malam ini kita bisa melatihnya. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan ini atau yang ini saya sampaikan adalah seperti yang juga disampaikan oleh Ustaz Husain bin Abdul Latif, guru kita. Mudah-mudahan juga ini bisa membantu. Amin, amin. Kita bisa melihat tadi bagaimana kesulitan orang-orang ingin melepaskan segala beban yang ada dalam pikirannya gitu ya, dengan berbagai cara yang nggak jelas tadi ya. Tapi ini bisa berhasil. Kenapa berhasil? Ya itulah kehebatan dari minda kita, kehebatan dari jiwa kita. Nah, disinilah orang akan menyangka bahwa saya sudah berhadapan dengan Allah, dengan Tuhan gitu ya, kan gitu ya. Maka apapun juga bisa menjadi Tuhan dia. Saya juga pernah nonton ya, bagaimana orang menghilangkan emosi itu dengan apa? Dengan memeluk pohon kayu. Pohon kayu dipeluk, dilepaskan semua beban-beban itu ke pohon kayu. Seperti itu mereka gitu ya. Karena tidak tahu caranya. Ya, bagaimana mereka ingin membebaskan diri itu dengan tidur di mana? Tidur di tanah. Kemudian tidur di dalam sungai yang mengalir. Seakan-akan apa? Semua penderitaan mereka bisa mengalir atau hilang bersama alir. Hanyut. Jadi begitu sulitnya gitu ya. Kita juga sudah melihat bagaimana teman-teman kita di tarekat sampai nggak mereka kepada keheningan, sampai juga akhirnya gitu ya. Tapi seperti juga disampaikan oleh Ustadz kita, itu sangat lama sekali. Itu. Ya, demikian Bang Bayu. Yep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.